Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas perusahaan yang sangat-sangat menggemparkan industri pasar modal Indonesia, yaitu perusahaan WIR dengan nama perusahaan WIR Asia Tbk. Nah, perusahaan ini itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ya, kenaikannya itu hampir 800% semenjak awal IPO, dan yang menarik adalah banyak pertanyaan-pertanyaan dari investor retail, apakah perusahaan ini menjadi the next ADMR atau Adaro Mineral, ya, seperti itu. Apakah perusahaan ini akan selalu naik harganya seperti itu, karena banyak sekali yang pengen membeli perusahaan ini seperti itu. Oke, untuk menjawab keraguan atau kebingungan dari investor retail, kita akan bahas pada sore kali ini. Oke, kita langsung saja ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kita buka dulu aplikasi iPod. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya WIR. Kemudian kita enter. Nah, perusahaan WIR ini perusahaan yang baru IPO ya, dari tanggal 4 April 2022, dan sekarang harganya sudah di harga Rp1.600 per lembar. Ini tadi sempat naik tinggi di sampai menyentuh harga 1.600, kemudian harga tutupnya di harga 1.300-an seperti itu. Nah, di sini banyak sekali investor retail yang bertanya apakah perusahaan ini akan menjadi perusahaan seperti ADMR yang harga sahamnya akan naik terus berlanjut sampai ke harga 2000-an seperti itu. Oke, kita cek dulu data transaksinya ya, untuk bisa menjawab apakah kemungkinan itu bisa terjadi seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya sudah pernah bahas ini, perusahaan ini, di mana waktu itu saya bahas sudah mulai terjadi distribusi di tanggal 12 April. Nah, dan ternyata setelah saya cek data broker summary-nya, investor besarnya distribusi. Nah, sekarang kita ingin lihat sampai dengan tanggal perdagangan terakhir hari ini, seperti itu. Apa yang dilakukan oleh underwriter-nya sebagai pemilik barang terbesar, seperti itu. Untuk bisa melihat apakah ini bisa menjadi the next ADMR atau tidak, seperti itu. Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya. Kita klik kolom browse. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya WIR. Kemudian kita ganti tanggalnya di sini 04 ya. April sampai dengan tanggal, kita ambil tanggal 19 dulu, 19 April. Oke, kita cek ya, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT WIR Asia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan ya, secara manual, itu kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya investor besarnya telah melakukan distribusi sangat besar sekali, masif distribusi. Hampir sekitar 3,9 juta lot. Itu distribusi yang sangat besar sekali. Nah, yang menadah barangnya itu adalah investor retail ya, rata-rata retail yang menampung barangnya seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya sekali apabila ketika investor besarnya, dalam hal ini underwriter-nya, itu sudah hampir habis barangnya, maka nantinya retail-retail akan saling jualan sesama retail. Itu harga sahamnya akan terus jatuh, bahkan di bawah harga IPO-nya, seperti itu bisa saja terjadi. Nah, berbeda dengan ADMR ya. ADMR itu ketika harganya terus naik, investor besarnya atau dalam hal ini underwriter-nya jualan, tetapi yang nampung barangnya itu adalah investor asing.
Jadi investor asing yang menahan harganya sehingga harga sahamnya tidak jatuh. Itu perbedaannya. Nah, di sini di WIR ini tidak ada investor asing yang masuk seperti itu. Jadi tidak ada investor asing institusi yang masuk ke perusahaan ini seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Dan lebih parahnya lagi, yang beli rata-rata investor retail seperti itu. Oke, sekarang kita cek untuk perdagangan di hari ini ya, tanggal 20 April. Kita ganti dulu tanggalnya, di sini tanggal 20 April. Kemudian di sini juga 20. Oke, kita show. Nah, ini juga kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan metode manual, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hari ini juga terjadi masif distribusi. Nah, yang beli juga itu investor retail, yaitu dari investor Ajaib Sekuritas. Rata-rata investor-investor retail yang membuka account di Ajaib Sekuritas seperti itu. Yang jualan juga underwriter-nya. Dan 500.000 lot. Bersih mereka jualan, kemudian banyak ya. Itu menggunakan dua broker seperti itu. Nah, kalau keadaannya seperti ini, sudah terjadi profit taking di sini. Ya. Investor besarnya sudah mulai profit taking, underwriter-nya sudah mulai profit taking, maka dari itu, kalau seandainya harga sahamnya tidak kembali diangkat nanti, maka harga sahamnya akan turun terus. Ini sangat berbahaya ya. Kenapa saya katakan berbahaya? Pertama, karena yang beli itu rata-rata adalah investor retail. Jadi ketika underwriter-nya sudah kenyang jualan, barang mereka sudah habis, ya tinggal dikasih ARB berjilid-jilid. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau di ADMR, itu walaupun underwriter-nya jualan, harganya tidak jatuh karena ada asing. Ada asing institusi yang masuk, yang selalu membeli barang-barang yang dijual oleh underwriter-nya. Sehingga harganya tidak dibiarkan jatuh. Dan ADMR itu akan disetir oleh investor asing atau akan dikuasai oleh investor asing sehingga nanti pergerakan harganya akan dikendalikan oleh investor asing seperti itu. Berbeda dengan saham WIR. Saham WIR rata-rata yang membeli adalah retail. Jadi retail yang pegang barang banyak sekali seperti itu. Nah, retail itu kebanyakan habis beli berdoa. Jadi kalau mereka retail tidak mau markup, tidak punya cash untuk melakukan aksi borong kanan atau borong di kolom offer, maka harga sahamnya tidak akan naik. Seperti itu. Dan tidak ada yang menahan harganya sehingga karena di sini tidak ada investor asing yang masuk, asing institusi ya, yang masuk, maka harga sahamnya akan berpotensi jatuh. Nah, strateginya adalah saya bisa berikan saran untuk investor retail yang sudah masuk, yang sudah beli di harga bawah atau beli di pasar perdana pre-IPO-nya ya, maka sebaiknya sudah menyediakan atau menyiapkan auto order di sini. Nah, jadi besok ketika buka pasar harganya kembali naik misalnya, kembali diangkat, nah itu sudah siap-siap auto order, auto sell ya, auto sell untuk menjaga kalau misalkan sewaktu-waktu harga sahamnya langsung ARB berjilid-jilid itu sehingga Anda bisa keluar seperti itu. Jangan sampai misalkan Anda lagi sibuk kerja, tidak sempat lihat, kemudian tidak melakukan auto sell, maka resikonya ketika sudah ARB, Anda takut untuk melakukan aksi jual, ya sudah. Nanti ARB berjilid-jilid, ya kasihan juga kalau kita sudah untung, kemudian keuntungan kita yang sudah ada di tangan itu menjadi menyusut seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk teman-teman investor. Semoga video ini bisa membuat investor retail itu lebih sadar bahwasannya ini perusahaan yang sudah didistribusi dalam jumlah besar, ketika distribusinya juga mengerikan ke retail, sehingga akan sangat berbahaya seperti itu. Karena ketika ARB, harga sahamnya bisa jadi tidak balik-balik seperti itu. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.